di sini sudah disajikan soal, yaitu seorang peneliti akan melakukan percobaan menggunakan rancangan acak kelompok di lahan Jumatono dengan mengkombinasikan dua faktor, yaitu pupuk dan kelator terhadap pH bahan organik ketika di tanaman padi yang dibuat sebanyak 4 lot. Total terdapat 36 sampel pengamatan. Berikut datanya. Nah, kemudian bagaimana pengaruh pupuk, kelator, dan kombinasinya terhadap KTK tanah, serta bagaimana korelasi antara KTK tanah dan tinggi tanaman pada eksperimen tersebut. Di sini sudah disajikan data yang rinci. Kemudian kita bisa masuk ke SPSS, new dataset. Kemudian klik file, open data, pilih file yang akan digunakan berupa Excel, klik open. Di sini klik OK. Dan data akan muncul seperti ini. Kemudian bisa dilihat di variable view, untuk ulangan ini bisa diganti ke string, dan untuk KTK dan tinggi tanaman itu diubah ke numerik. Untuk mission itu diubah ke scale untuk yang KTK dan tinggi tanaman. Kemudian kembali ke data view lagi. Nah, kemudian ke analyze dan pilih yang general linear model, pilih yang univariate. Kemudian untuk dependent variable ini bisa masukkan yang KTK. Untuk ulangan, dosis pupuk dan kelator ini bisa dimasukkan yang di fix factor. Klik model, kemudian di terms, masukkan semuanya yang di faktor dan covariate itu ke model. Kemudian bisa di build custom atau di terms juga bisa. Klik yang dosis pupuk, shift kelator, masukkan ke model. Untuk subscore-nya itu bisa tetap tab 3, continue. Terus masuk ke post hub, masukkan semuanya ke post hub ini. Pilih yang Duncan, klik continue, terus klik OK. Nah, ini bisa dilihat data uji ANOVA. Kemudian bisa ke analyze lagi untuk yang tinggi tanaman. Caranya sama seperti tadi, tinggal mengganti dependent variabelnya ini dari KTK menjadi tinggi tanaman. Untuk model yang dan juga hak itu masih sama. Klik OK. Nah, seperti ini. Nah, di sini bisa dilihat untuk KTK ini dilihat pada sheet-nya dan juga source. Untuk ulangan, dosis pupuk, kelator, dan juga interaksi antara dosis pupuk dan kelator. Di sini untuk ulangan dosis pupuk dan kelator ini nilainya lebih besar dari 0,5, yaitu untuk ulangan itu bernilai 0,939. Untuk yang dosis pupuk itu berjumlah 0,501 dan kelatornya itu 0,475. Untuk yang interaksi dosis pupuk dengan kelator ini signifikan karena nilai yang dihasilkan ini adalah 0,011. Untuk pasal tesnya pada uji Duncan, KTK-nya itu memiliki satu subset. Begitu juga dengan dosis pupuk dan kelator. Nah, di sini satu subset ini sebagai contoh pada KTK untuk kelator ini K0 ini itu berjumlah 31,41, K2 ini 31,79, sedangkan K1 ini 35,06.
Untuk K0 dan K2 ini bisa dikatakan berbeda tidak nyata. Untuk uji ANOVA yang tinggi tanaman, pada signifikasinya ini ulangan menghasilkan nilai sebesar 0,448, dosis pupuk ini 0,002, kelator 0,070, sedangkan untuk interaksi dosis pupuk dan kelator ini 0,090. Di sini yang signifikan terdapat pada dosis pupuk karena nilai ini di bawah 0,05, sedangkan untuk ulangan kelator dan interaksi dosis pupuk dengan kelator ini nilainya jauh dari 0,05 atau di atas 0,5 sehingga dapat dikatakan tidak signifikan. Kemudian untuk yang pas tes ini pada tinggi tanaman, dosis pupuk ini menghasilkan dua substrat, yaitu substrat 1 dan substrat 2, atau bisa dikatakan dengan nokta A dan nokta B. Nokta A untuk substrat 1 dan nokta B itu substrat 2. Di sini untuk P0 dan P2 itu berbeda tidak nyata karena berada pada substrat yang sama, yaitu substrat 1. Untuk P1 dan P2 ini berbeda nyata karena berada pada substrat 1 dan substrat 2. Untuk substrat 1 ini berada pada P2 dan substrat 2 ini pada P1. Begitu juga dengan P1 dengan P0 dapat dikatakan berbeda nyata. Begitu juga dengan perlakuan kelator, sama seperti perlakuan dosis pupuk, yaitu pada K0 dan K1 ini berbeda tidak nyata karena berada pada substrat yang sama. Kemudian untuk kombinasi, kita bisa pergi ke analyze, kemudian pilih general linear model lagi. Nah, untuk yang fixed factor ini bisa diganti dengan kombinasi. Ubah di model, pilih yang Duncan, kemudian klik OK. Juga ini untuk tinggi tanaman, sedangkan untuk yang KTK bisa masih sama caranya. Ganti yang dependen variabel itu dengan KTK. Ini masih sama. Klik OK. Nah, untuk yang pas tes kombinasi ini, untuk KTK itu menghasilkan 3 subset. Di sini sebagai contohnya adalah kombinasi P0K0 itu akan berbeda nyata dengan P0K1, sedangkan untuk P2K1 dengan P0K0 itu sebagai contoh tidak berbeda nyata karena berada pada subset yang sama. Nah, di sini kombinasi yang terdapat subset yang sama itu untuk ketiganya terdapat pada P0K2, P1K0, P1K1. Sedangkan untuk yang tinggi tanaman ini juga menghasilkan 3 subset, yaitu subset 1, subset 2, dan subset 3. Pada subset untuk sebagai contoh ini, untuk kombinasi P0K1 dibandingkan dengan P1K2 ini berbeda nyata karena berada pada subset yang berbeda. Kemudian ke graph, pilih yang scatter atau dot. Nah, ini pilih yang simple scatter, fine. Masukkan yang KTK itu pada y-axis dan tinggi tanaman itu pada x-axis. Kemudian klik OK. Nah, di sini akan terlihat grafik seperti ini. Untuk mencari garisnya, kita bisa klik double klik pada grafiknya. Kemudian pilih yang ini, add. Nah, di sini sudah muncul. Bisa di close. Nah, di sini garisnya
mendapatkan persamaan Y sama dengan 1,36E2 minus 1,11X. Untuk di sumbu Y ini adalah KTK dan sumbu X ini adalah tinggi tanaman, dan juga mendapatkan R kuadrat linear itu sebesar 0,060. Nah, kemudian kita bisa juga menggunakan RStudio untuk uji analisis tersebut. Sebelumnya install satu-satu package-nya. Tunggu penginstal ini sampai di konsol ini terdapat tulisan successfully untuk start dan juga package yang lain. Terinstall semua, kemudian ke file, new file, kemudian script. Nah, sudah muncul Untreated 1 ini, kemudian ke environment dan import database yang from Excel, kemudian browse, kemudian pilih file yang akan digunakan. Nah, di sini jangan lupa mengubah yang diulangan. Basis global kelihatan kombinasi KTK dan ini tanaman. Untuk ulangan itu bisa diubah ke karakter. Basis global kelihatan dan kombinasi ini tetap pada karakter, sedangkan untuk KTK ini bisa diubah ke double. Karena di sini gak ada double, bisa diubah ke numerik. Begitu juga dengan ini tanaman. Nah, untuk range di sini bisa diubah sesuai dengan yang file di Excel, yaitu di A1 sampai F37. Kemudian bisa diimport. Nah, data akan masuk di sini dan juga di environment ini. Kemudian kembali ke Untitled. Untuk berjaga-jaga bisa diklik mengundang filenya, kemudian
kemudian print analisis, pastikan di sini muncul. Kemudian kan, nah untuk print ini analisis akan muncul di konsol di bawah sini seperti ini. Kemudian ketik lagi korelasi, cari Cortez, kemudian masukkan filenya, pilih yang KTK dan tinggi tanaman. Kemudian run, dan pastikan juga masuk di environment ini. Kemudian print yang korelasi, pastikan juga muncul di sini. Kemudian run, sehingga korelasi ini akan muncul di konsol di bawah sini. Kemudian setelah print korelasi ini bisa ketik library, masukkan ggplot2, ggpmix, ggp, dan yang lainnya. ggplot, kemudian masukkan datanya, rancok, koma, as, ya di S ini masukkan X dan Y nya dengan cara ketik X sama dengan masukkan filenya, rancok. Nah di sini bisa dipilih yang KTK dan tinggi tanaman. Untuk X bisa dimasukkan KTK dan Y nya tinggi tanaman. Nah kemudian di akhir tanda kurung itu bisa ditambahkan tanda plus, kemudian bisa memasukkan geom point yang sudah disediakan oleh koas dengan cara mengcopy paste seperti ini, kemudian run. Nah di sini bisa dilihat jika tidak ada error, ini akan berhasil menunjukkan grafik seperti di samping ini, dan di sini akan terlihat data-data seperti ini. Nah untuk KTK ini pada perlakuan P2K0, P2K2, P1K1, P1K0, P0K2 ini berbeda tidak nyata karena memiliki noktah yang sama, yaitu pada titik huruf A, B, C, dan D. Nah kemudian untuk korelasi antara KTK dengan tinggi tanaman ini menghasilkan p-value sebesar 0,1499. Itu tidak bisa dinyatakan tidak berkorelasi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Apa ada